Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Zamzami. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu objek menggambar. Siap belajar? Ikuti terus video dan tonton sampai habis. Nah, nggak afdal rasanya kalau kita nggak buka buku yang ini. Ini ada buku kelas 7. Jadi untuk kalian yang kelas 7 SMP, silakan kalian buka bukunya. Di halaman 5, di atas itu ada pengertian menggambar. Saya sudah menjelaskan video pengertian tentang menggambar itu seperti apa. Di tengah sawah lagi. Di video yang sudah saya upload. Nah, pertemuan kali ini saya akan mengajak kalian untuk memahami apa sih itu objek menggambar. Nah, objek menggambar itu adalah suatu benda yang akan kita contoh. Jadi, objek berbentuk. Kali ini saya akan membaca tulisan ini terlebih dahulu. Jangan lupa simak. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Menggambar itu nggak harus angen-angen tok, tapi harus memerlukan objek. Ada contohnya. Misalkan ini kotak pensil saya. Saya bisa gambar kotak pensil tanpa harus nyontoh. Namun kita lebih baik untuk mencontohnya supaya kita lebih tahu persis seperti apa panjangnya, lebarnya. Gitu ya. Oke. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Alam semesta itu kan kita hidup di bumi. Alam semesta ya ada matahari, bintang. Di dalam bumi ini ada gunung, ada pohon, batu-batuan, ada flora, fauna, alam benda, buah-buahan. Semuanya ada di sana. Nah, saya lanjutkan lagi. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Seperti yang saya jelaskan tadi, kekayaan flora, fauna adalah objek kekayaan yang bisa kita gambar. Biasanya kita gambar burung, gambar unta, gambar apa? Kalau di Indonesia ada orangutan, ada badak. Kalau tumbuh-tumbuhannya banyak, bambu, ada pohon beringin, ada cemara, teh, apalagi banyak sekali. Nah, di sini mari kita belajar pengertian objek itu seperti apa. Saya lanjutkan. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas seperti apa sih flora, fauna, dan alam benda. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu flora. Flora itu identik dengan bunga-bungaan. Nah, setelah kita memahami tentang flora, kita pasti tahu apa sih itu flora. Tumbuh-tumbuhan disebut flora? Boleh. Bunga? Boleh. Daun? Boleh. Semuanya yang tergabung dalam sebuah atau objek flora itu bisa kita klasifikasikan menjadi objek gambar flora. Paham ya? Nah, objek flora sendiri di lingkungan sekitar kita banyak sekali. Wah, kehpol. Ada bunga di pot, ada tumbuhan di depan rumah. Itu juga objek flora. Batang, buah, boleh. Itu ya, paham ya? Flora kalau dalam kesenian bisa kita sebut dengan tumbuh-tumbuhan. Sama kalau di IPA juga sama. Kemudian ada fauna. Fauna itu merupakan hewan-hewan atau bentuk-bentuk dari hewan. Di Indonesia banyak sekali. Seperti yang saya sebutkan di awal, fauna ada apa? Hewan unta, ada badak, kemudian ada apa lagi? Orangutan, burung, ayam. Sekalipun ikan cupang, saya suka ikan cupang. Boleh, silahkan. Itu juga termasuk dalam bahasan fauna. Ya, fauna itu hewan, flora tadi tumbuhan. Yang alam benda yang terakhir merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi menggambar. Alam benda itu bisa benda-benda di sekitar kita, benda-benda alam yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita bisa
gambar bebatuan, buah-buahan, kemudian buah mangga, buah anggur, kemudian apa lagi? Sama semuanya. Kemudian yang penting buah-buahan. Itu termasuk dengan alam benda. Kemudian kita menggambar kaleng di depan kita, vas bunga, sepatu, macamnya banyak sekali. Jadi kita kalau hidup di bumi itu kalau kita mau gambar, Pak, saya inspirasinya kurang sekali. Duh, di sekitar kita itu banyak sekali inspirasi. Alam itu sudah menyediakan kita berbagai inspirasi mulai dari flora, fauna, dan alam benda. Jadi misalkan kayak laptop ini, kayak holder ini juga jadi sumber inspirasi. Kacamata saya boleh. Kemudian saya punya hewan, burung, boleh juga jadi sumber inspirasi juga gitu loh ya. Jadi jangan takut untuk menggambar, jangan kekurangan ide. Untuk menggambar kali ini kita coba seperti apa sih nanti kelayakan dalam objek kita yang akan kita gambar harus seperti apa. Jadi kalau saya sarankan, kita memang bisa menggambar tanpa mencontoh. Tapi alangkah baiknya kita sebagai pemula, kita lebih baik menggambar ada objeknya, ada contohnya. Biar kita nggak bingung. Pak, saya menggambar si dia. Nggak apa-apa gambaran. Ada contohnya, ada. Dekono Pak, yo silahkan. Delik-delik sakarep. Ya, canda aja ya. Kalau misalkan kalian pengen mau gambar seseorang, gambar aja. Cowok yang ganteng, gambar aja. Wanita yang cantik, gambar aja. Silahkan dicoba. Nah, demikian tentang bahasan objek menggambar. Tentunya saya akan mau menjelaskan lagi tentang komposisi. Jadi dilihat di video selanjutnya aja. Khusus bahasan kali ini adalah objek menggambar. Silahkan kalau kalian yang nggak tahu, boleh kalian tanya langsung kepada saya atau kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian berkenan, silahkan like, share kalau video ini bermanfaat. Kemudian silahkan subscribe bagi yang kalian belum, serta nyalakan lonceng agar kalian tidak tertinggal dari video-video saya. Demikian video singkat dari saya. Semoga menjadi manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.